Di jantung Pulau Jawa, terbentang provinsi yang kaya sejarah dan budaya, Jawa Tengah. Namun, di balik pesona warisan leluhur dan geliat pembangunan, tersembunyi krisis perkotaan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan. Banjir meredam kota, air bersih menghilang, jalanan berlubang menganga, dan konflik sosial membara. Inilah wajah lain Jawa Tengah yang jarang terekspos, wajah sebuah kota dalam krisis. Di Purwodadi, banjir bukan lagi peristiwa alam biasa, melainkan teror tahunan yang melumpuhkan aktivitas kota. Sungai Lusi, Serang, dan Tuntang meluap, merendam Jalan Suprapto dan Simpang 5, memaksa warga mengungsi. Sementara di pesisir Demak, abrasi dan rob mengancam keberadaan 17 desa, 3 kecamatan, reklamasi, pantai marina dan alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak udang, mengubah garis pantai, menenggelamkan harapan nelayan. Di Klaten, luka menganga di lereng Merapi akibat penambangan pasir, jalan-jalan desa hancur, lahan pertanian tercemar, dan erosi mengancam permukiman warga. Sragen dan Blora menjerit kekeringan, urbanisasi yang tak terkendali membuat air tanah merosot tajam, sumur-sumur mengering, memaksa warga antri berjam-jam demi seember air bersih. Ketika alam murka, kota-kota ini terancam tenggelam dalam bencana. Di Tegal, jalan berlubang menjadi labirin maut bagi pengendara. 11 ruas jalan di Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Waruija rusak parah, menghambat laju ekonomi dan keselamatan warga. Curah hujan tinggi dan struktur tanah labil mempercepat kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Cilacap menyimpan ironi pembangunan. Di pusat kota, jalanan mulus membentang, namun di pelosok desa, jalanan tanah berlumpur menjadi saksi bisu ketertinggalan. Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan pun terbatas, memaksa warga menempuh perjalanan jauh. Purwodadi kewalahan menghadapi timbunan sampah 100 meter kubik per hari. TPS meluber, mencemari lingkungan, dan mengancam kesehatan warga. Taman-taman kota yang seharusnya menjadi oase justru dipenuhi vandalisme dan genangan air, bukti nyata pengelolaan ruang publik yang belum optimal. Terminal bus Purwodadi menjadi arena pertarungan sengit para pedagang asongan. Lahan berjualan yang terbatas memicu konflik horizontal, mengganggu ketertiban umum dan menciptakan suasana tidak nyaman bagi penumpang. Di Blora, ketidakpuasan terhadap upah minimum yang tak mencukupi kebutuhan hidup memicu gelombang protes. Para buruh merasa diperlakukan tidak adil, terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakpastian. Ketimpangan sosial dan ekonomi memicu ketegangan laten di bawah permukaan kota. Ruang publik menjadi arena perebutan kepentingan dan konflik horizontal mengancam kerukunan antar warga. UMK Blora yang rendah memaksa warganya mencari nafkah di luar kota. Stasiun kereta api menjadi saksi bisu perpisahan saat para pemuda meninggalkan kampung halaman mereka demi mengadu nasib di Solo, Yogyakarta, atau Jakarta. Mereka berharap meraih mimpi di kota besar, namun tak sedikit yang terpaksa bekerja serabutan, hidup dalam ketidakpastian, dan merindukan kampung halaman. Minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kriteria yang ketat membuat banyak warga Blora frustasi. Krisis ekonomi dan ketenagakerjaan memicu urbanisasi yang tak terkendali, menguras sumber daya manusia, dan memperlebar jurang ketimpangan. Namun,
Di tengah krisis yang melanda, secercah harapan masih menyala. Di berbagai sudut Jawa Tengah, warga bergotong royong mengatasi masalah yang ada. Mereka membersihkan sungai, menanam pohon, memperbaiki jalan, dan mengolah sampah secara mandiri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Masa depan kota-kota di Jawa Tengah tidak ditentukan oleh gedung-gedung pencakar langit, melainkan oleh partisipasi aktif warganya dengan semangat gotong royong, inovasi, dan komitmen untuk perubahan. Kita bisa membangun kota yang lebih adil, sejahtera, dan lestari untuk generasi yang mendatang.